Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Gimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan menyampaikan tentang materi dari KD1, yaitu tentang pembentukan karakter dan jiwa kewirausahaan. Sebelum nanti kita masuk ke materi, kita berdoa dulu sehingga kemudian nanti materi yang akan saya sampaikan mudah dicerna oleh kalian. Berdoa mulai. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang pembentukan jiwa dan karakter wirausaha. Bahwa membentuk karakter wirausaha itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tapi dia adalah sesuatu yang harus diupayakan. Lalu kemudian orang banyak beranggapan bahwa saya tidak memiliki jiwa untuk berwirausaha, saya tidak bisa memiliki jiwa untuk berbisnis. Itu sebenarnya salah, karena itu bukan bawaan dari seseorang ketika dia itu lahir, tapi dia adalah bentukan. Kasus sekarang menunjukkan bahwa ketika terjadi pandemi atau COVID, banyak sekali orang-orang itu yang terdampak dari adanya pandemi ini, sehingga kemudian mau tidak mau banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian bangkrut sehingga karyawannya menjadi tidak lagi memiliki penghasilan tetap seperti biasa, dan itu otomatis sangat berpengaruh, sehingga mau tidak mau banyak orang kemudian memilih pilihan untuk menjadi seorang pebisnis gitu. Dan kenapa pebisnis itu kemudian diambil ya? Karena memang kehidupan mereka sudah tidak seperti halnya bulan-bulan sebelumnya yang mereka mungkin mandiri mengandalkan ada pemasukan bulanan yang tetap. Nah, dari situ kemudian terbentuklah jiwa dan juga karakter untuk berbisnis. Mau nggak mau ternyata itu dipaksa, dan ternyata kondisi yang kemudian mengkondisikan seseorang itu menjadi seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian maka karakter wirausaha itu ternyata bisa dibentuk dan juga dimunculkan. Nah, bagaimana nanti materi yang akan saya sampaikan nanti akan Ibu bahas panjang melalui penjelasan dari PowerPoint yang akan saya sampaikan. Demikian, ayo kita simak bareng-bareng materi berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti janji Ibu tadi pada saat awal pembukaan bahwa Ibu akan menyampaikan KD pertama, yaitu tentang pembentukan karakter dan juga jiwa wirausaha. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan tampilan PowerPoint-nya. Silahkan kalian simak baik-baik. Kita akan memulai dulu dari definisi wirausaha atau bisnis. Jadi memang pelajaran PKK ini adalah pelajaran untuk mengajak kalian mulai dari kalian itu nanti memiliki karakter untuk berbisnis, jiwa untuk berbisnis, kemudian mulai dari kalian nanti mampu untuk membuat satu produk sendiri sesuai dengan jurusan kalian gitu, karena kalian sekarang ini posisi yang sedang dalam jurusan TFLM, kelas yang Ibu ampuh, ya berarti bagaimana kalian nanti akan bisa memproduk barang dari hasil teknologi yang berasal dari bahan baku besi gitu, fabrikasi besi. Nah, cuman karena kondisinya sedang pandemi seperti ini ya, itu belum memungkinkan untuk saat ini kita menghasilkan sebuah produk. Maka kita belajar dulu bagaimana deh membentuk karakter untuk kalian itu tidak malu dan semangat untuk senantiasa berpikir tidak selalu menjadi seorang pekerja gitu, yang kemudian mengandalkan gaji bulanan, tapi berpikir juga bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha. Kita lihat dulu definisi wirausahanya. Yang pertama, definisi wirausaha itu yang harus kalian pahami adalah orang yang berani memaksakan diri menjadi pelayan bagi masyarakat. Kenapa kok berani menjadi pelayan bagi masyarakat? Ya karena dia memaksakan diri untuk kalau misalnya kalian tinggal di komplek atau tinggal di satu komunitas kehidupan di masyarakat ya,
Nah, kita lihat deh, apa sih yang sebenarnya masyarakat itu butuhkan? Ternyata masyarakat itu membutuhkan gula. Nah, berarti kalian memaksakan diri untuk tidak malu gitu ya, untuk mengupayakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kalian penuhi. Nah, sehingga dikatakan kalian itu menjadi pelayan bagi masyarakat. Nah, nanti masyarakat membutuhkan atau tetangga kalian itu membutuhkan gula, di rumah kalian ada gula. Masyarakat misalnya membutuhkan untuk masang pagar, kalian bisa melakukannya. Masyarakat membutuhkan kalian untuk masang tralis, kalian bisa membuatnya. Masang kanopi, kalian bisa membuatnya. Memaksakan diri, yang memaksakan dirinya itu pun menjadi sesuatu yang menguntungkan. Masyarakat terpenuhi kebutuhannya, kalian pun juga diuntungkan. Kemudian yang kedua, itu definisi pertama ya, memaksakan diri menjadi pelayan bagi masyarakat. Kemudian definisi wirausaha yang kedua menurut businessman. Nah, businessman menganalisa ketika muncul wirausaha yang baru, kalian itu adalah ancaman bagi mereka gitu. Kalau kita mau bikin usaha itu, ternyata kalian itu ancaman bagi mereka. Kenapa dikatakan ancaman? Ketika bentuk usahanya itu sama. Jadi ketika bentuk usahanya itu sama, maka kalian itu dikatakan ancaman bagi mereka. Sama-sama jualan bakso, sama-sama punya usaha bengkel, sama-sama punya usaha konstruksi kayu, sama-sama punya usaha pelayanan di bidang perkayuan gitu. Maka kalian itu menjadi pesaing bagi mereka. Tapi bisa juga kalian itu menjadi partner. Kenapa menjadi partner? Ketika bentuk usaha kalian itu berbeda. Contohnya gini ya, namanya partner. Saya jualan kasarannya nih, saya jualan bakso, saya jualan es ya gitu, es buah. Nah, itu jadi partner. Jadi saya menyiapkan baksonya, seseorang itu menyiapkan es buahnya gitu. Atau dia bisa jadi pemasok gitu loh. Pemasok misalnya kita itu bergerak di bidang tadi perkayuan atau bergerak di bidang tadi besi. Nah, otomatis kan kalian kan hanya bisa membuat karya, memproduksi kanopi, memproduksi, artinya memasang kanopi ya, membuat tralis, kemudian memasang pagar, membuat hiasan dinding, macam-macam hiasan dinding. Nah, kalian butuh pemasok, kalian pasti datang ke toko material. Nah, material itu dia yang akan memasok apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya adalah saya mencoba geser sedikit, bisa dibaca, konsumen yang bisa diajak bekerja sama. Nah, bisa jadi businessman itu akan menganggap kita sama-sama pebisnis, tapi kita itu adalah konsumen bagi mereka. Dikatakan konsumen bagi mereka adalah kita itu kan sama-sama penjual memang, tapi pada saat yang sama kita pun juga kadang-kadang peran juga menjadi seorang pembeli gitu. Jadi karena memang hidup kita itu kan seperti halnya mutualisme simbiolisme ya, mutualisme simbiolisme kalau nggak salah, mudah-mudahan benar nih, mutualisme simbiolisme. Aduh, itulah, lupa ini gara-gara pandemi jadi lupa. Nah, artinya apa? Artinya memang kita itu nggak bisa hidup sendirian, kita saling membutuhkan. Misalnya kalian jualan motor, misalnya kasarannya, kalian juga butuhkan bensin gitu ya, karena motor tanpa bensin ternyata juga tidak bisa berjalan. Itu kita belajar dulu definisi wirausaha, bisa dipahami ya. Lanjut ke yang berikutnya, tentang sifat wirausaha. Sifat wirausaha itu adalah pebisnis itu seorang pencipta perubahan. Dia suka akan hal yang baru, dia suka akan satu inovasi yang terbaru gitu ya, gak yang itu melulu gitu ya. Misalnya contoh, pas di depan saya ada nih sesuatu. Dulu, bukan dulu, setahun yang lalu viral nih gelas seperti ini, twing. Nah, gelas kaca. Fungsinya untuk apa gelas kaca? Ternyata fungsi gelas kaca yang ini itu fungsinya adalah karena sekarang lagi tren infus water, ngerendam sesuatu dengan macam-macam, maka ini sangat berfungsi sehingga kelihatan kalau ini diisi buah, dia isinya akan menyenangkan kayak kolam renang gitu ya, kayak akuarium, kok kolam renang, akuarium gitu ya, ada buah-buahannya, ada rempah-rempahnya gitu ya. Nah, sekarang lagi tren nih, kemudian orang menciptakan ini nih yang pertama kali, dia adalah orang yang Masya Allah luar biasa, pencipta perubahan ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu melihat perbedaan baik antara orang maupun antar fenomena. Selalu melihat perbedaan itu maksudnya bukan menjadikan sesuatu kita berbeda kemudian untuk dijauhi, tidak, tapi dia akan jadi pembeda. Orang udah punya produk sesuatu, produk tertentu gitu, berarti saya harus punya
produk ini nih gitu. Jadi dia itu selalu termotivasi dengan produk yang baru gitu. Udah ada produk yang begini, saya harus mencari produk yang berbeda. Rumah minimalis tralesnya, berarti saya harus menciptakan rumah bentuk trales yang memang minimalis. Lagi trennya rumah yang gedung yang tonggaknya itu gede-gede bulat-bulat, berarti dia harus menciptakan trales yang sesuai juga dengan bentuk rumahnya itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang cenderung ingin eksperimen, ya, biar kelihatan ya. Bereksperimen tadi hampir sama dengan poin yang kedua, yaitu adanya pembaharuan. Nah, kayaknya seperti ini dulu deh materinya ya, karena kan ini awal pembuka di KD1 untuk siswa SMK di kelas 11, sehingga nanti tidak terlalu banyak dulu, kalian cerna dulu. Silahkan nanti bisa ditambahkan referensi ke ibu, referensi ke saya, apa saja sih definisi wirausaha selain yang tadi ibu sampaikan gitu ya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan ke saya. Ada hal yang memang mungkin kalian belum pahami, banyak-banyaklah untuk searching juga, banyak-banyaklah untuk belajar mencari referensi yang lain, karena ilmu itu sifatnya tidak terbatas. Dalam kondisi sekarang kita itu sekarang komunikasi yang terbatas di antara kita, sehingga kemudian ilmu apa saja tinggal kita klik Google, maka mau mencari apa saja bisa mendapatkannya. Begitu ya untuk materi yang ini. Baik, nanti silakan kalian cerna dulu materinya seperti itu. Nah, bagaimana materi yang tadi saya sampaikan? Sudah mulai terkerangka bahwa karakter wirausaha, jiwa untuk membentuk itu semua ternyata bisa dimunculkan pada diri kita semua, gitu kan? Bahwa itu bukan bawaan dari lahir, bahwa ada hal-hal atau upaya-upaya yang harus kita lakukan sehingga kemudian itu semua terwujud. Baik, kita akan bertemu dalam pertemuan berikut. Nah, minggu depan kita akan mulai dengan materi yang baru lagi, dan tentunya nanti setelah ini saya akan memberikan beberapa tugas-tugas yang harus kalian lakukan, sehingga kemudian kalian akan lebih mendalami lagi bahwa oh ternyata seperti ini toh membentuk karakter menjadi seorang pebisnis. Terima kasih atas pertemuan kita pada materi yang pertemuan pertama kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.